Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita menaikkan syukur kita buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Dan kita percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Mari sebelum mulai kita satukan hati. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Penyertaan pemeliharaanmu sempurna atas kami. Kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan. Dan kasih setiamu tetap nyata atas kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu memberikan kami terobosan demi terobosan. Dan kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu terus nyata atas kami Tuhan. Kuasa-Mu yang terus bekerja atas kami. Itu yang memberikan kekuatan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Kau Allah yang besar, Engkau mulia Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan saat ini. Terpujilah namamu Yesus. Amin. Sorakan haleluya. Hati kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah tempat pengharapan kami. Dan kami mau selalu bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tetap ada atas kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin.
Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan. Kaulah tempat pengharapan dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Isi hidup kami dengan bencana firman-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan firman-Mu, kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan. Harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya Kau Tuhan. Harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyahku bersamamu Tuhan. Tak mampuku tanpamu Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu
Roh Kudus di tengah-tengah kita, bahkan Roh Kudus itu di dalam kita. Dia akan bekerja lewat kita, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, kalau di dalam Roh Kudus akan menjadi kekuatan baru. Dan pada hari ini saya akan mengajar firman Tuhan mengenai ada mekanisme ilahi di dalam diri kita. Di dimensi yang baru ini, kita harus tahu bahwa pandemi ini membuat kita itu harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat Tuhan, bahkan bisa merasakan Tuhan itu ada di mana. Jangan sampai kita kehilangan rasa hadirat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan membuktikan dari sudut pandang Alkitab maupun ilmu pengetahuan bahwa Tuhan itu sudah meletakkan divine mechanism atau mekanisme ilahi. Apa yang disebut mekanisme? Mekanisme itu adalah sebuah proses yang sudah plug-in, yang sudah ada. Karena manusia itu diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, betul? Ya, di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 kita diciptakan serupa dan segambar. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa kita itu diberikan roh Allah, ada bagian Allah di dalam hidup kita. Kalau kita membaca Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan itu memberikan kita talenta untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Nah, saya percaya bahwa sebelum dunia dijadikan, setiap kita itu sudah diberikan mekanisme untuk tidak bisa berbuat dosa, saudaraku. Kita itu nggak bisa berbuat dosa. Mari kita lihat, saudaraku, ya, kalau ada orang yang bilang bahwa kita ini mudah berbuat dosa daripada berbuat baik, saya menyanggah dengan ayat ini. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi atau Zoe itu tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, percayalah bahwa untuk menjadi baik itu lebih mudah karena kodrat kita itu adalah kodrat yang baik. 2 Petrus 1 ayat 4, kita ini memiliki kodrat ilahi. Apa yang dimaksud kodrat, saudaraku? Seperti angsa yang putih, jikalau dia terkena kotoran, bisa saja terkena kotoran. Sama seperti hidup kita, bisa saja terkena dosa, tetapi kita tidak akan tahan dengan kotoran itu. Sama seperti angsa yang putih itu segera menyelam dan mengibas-ngibaskannya karena dia tidak tahan, dan dia menjadi putih lagi. Tapi beda dengan babi, saudaraku. Kodrat babi itu kotor, ya, sukanya kotoran. Itu sebabnya firman Tuhan bilang jangan kasih mutiara di mulut babi. Karena babi walaupun sudah dimandiin, sudah dibersihkan, kodratnya akan kembali ke kubangan, ke lumpur dosa. Nah, hidup kita sudah diperbaharui, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya mendengar firman, yang belum menerima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup kita yang lama akan menjadi baru. Posisi kita menjadi baru. Ada mekanisme ilahi yang langsung aktivasinya, langsung jalan ketika kita hidup baru. Salah satu tanda bahwa kita punya mekanisme ilahi, kita serupa seperti Allah. Kita tidak mampu berbuat dosa. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita akan bangkit kembali. Firman Tuhan berkata orang benar jatuh 7 kali, yang artinya sempurna jatuhnya, tapi dia akan selalu bisa bangkit kembali. Kenapa? Ada mekanisme Allah di dalam hidup kita. Yesus berkata kalau kita harus mengampuni 70 kali 7 kali 7, itu artinya apa? Kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Yesus mengasihi kita, Yesus mengampuni dosa kita. Itu sebabnya kita juga harus mengampuni dosa dan kesalahan orang lain yang menyakitin hidup kita. Nah, saudaraku, harapan saya ketika kita memahami ada mekanisme ilahi ini, pertama manfaatnya, kita itu percaya diri untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk menjadi Kristus. Yang kedua, kita tidak gampang berbuat dosa. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita memahami ini maksud Tuhan, suara Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa. Ya, ada 8 mekanisme ilahi yang akan saya sharingkan kepada saudara. Dan mari setiap hari kita memperhatikan. Dari 8 ini pasti ada. Hidup saya selalu merasakan pimpinan Tuhan. Keputusan saya selalu bersama dengan Tuhan. Dan pekerjaan saya, pelayanan saya, keluarga saya, anak cucu saya,
ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap jemaat akan diberkati pada hari ini. Ingat, kita adalah manusia ilahi, manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ada mekanisme ilahi di dalam diri kita, ada bagian Allah di dalam diri kita. Kita tidak bisa berbuat dosa dan kita bisa serupa seperti Kristus. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Roh kita itu dari Allah. Ya, di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah atau tubuh fana dan mengembuskan nafas hidup, yaitu roh immortal ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, bernyawa dan berjiwa. Nah, saudaraku, binatang itu ketika meninggal ya sudah selesai. Tapi kalau manusia ketika meninggal, jasadnya jadi tanah, tetapi roh dan jiwanya itu kembali kepada pencipta. Dan di dalam darah, firman Tuhan bilang itu ada nyawa. Itu sebabnya kita kalau kehilangan darah bisa kehilangan nyawa. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa ada roh atau bagian Tuhan dalam hidup kita, di mana binatang nggak ada, tumbuhan nggak ada, itu yang menyebabkan Lucifer itu ingin menguasai manusia, ingin merebut tubuh ini. Terjadi peperangan rohani yang luar biasa, dikatakan oleh Joyce Meyer, ada di imajinasi kita. Karena imajinasi kita ini adalah tempat posisi di mana roh Allah itu bertakhta. Ayatnya aja di Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatia 3 ayat 1, Matius 22 ayat 37. Nah, saudaraku, saya tidak membahas di situ, tetapi saya membahas mekanisme Allah yang saudara dan saya harus yakini bahwa itu ada di dalam kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, siapa lawan kita? Seharusnya kita jalan di kegelapan di tengah malam atau apapun, kita tidak takut bahaya. Karena Mazmur 23, tongkat dan gadamu menyertai aku. Nah, saudaraku, yang takut tidur dalam ruangan gelap atau diintimidasi oleh iblis, hafalkan ayat ini, bahwa ada roh Allah tinggal di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang di dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang di luar kita. Bahkan kita bisa mengalahkan kepalsuan-kepalsuan yang mirip dengan Allah. Nah, saudaraku, yang kedua, mari kita lihat, selain roh Allah, ketika kita menerima Yesus, saudaraku, Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus itu mengajar kita segala sesuatu yang baik, yang benar, dan yang berguna. Sekali lagi saya katakan, mekanisme ilahi di dalam hidup manusia, manusia perlu sekolah, tetapi ada yang lebih tinggi daripada sekolah, yaitu hikmat. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan mengajar segala sesuatu yang baik, yang benar, dan berguna. Saya punya kesaksian yang luar biasa, ya. Salah satu penatua di gereja Abalov, namanya penatua Sofyan, punya pembantu rumah tangga yang tidak bisa baca tulis, ya, tetapi dia pengen sekali membaca Alkitab, saudaraku. Ini sebuah mujizat, ya, tidak semua orang bisa mengalami seperti ini. Dan dia beriman, saudaraku, dan akhirnya entah caranya bagaimana, maka pembantu rumah tangganya itu dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat dia bisa membaca Alkitab, ya. Dia dengan lancar bisa membaca Alkitab. Dia membaca koran juga bisa, tapi tidak selancar membaca Alkitab. Dari mana belajarnya? Ya, saya percaya ada Roh Kudus yang selalu mengajar kita. Saya mau bersaksi juga ketika kira-kira 33 tahun yang lalu, ketika kami baru menikah dan istri saya mulai belajar memasak, saudaraku. Saat itu dia banyak berdoa. Dan saya rasakan masakannya itu enak luar biasa, lebih enak dari masakan mama saya. Jadi setiap istri yang nggak bisa masak, yang bisa menjahit, yang Anda merasa nggak bisa, yang laki-laki kurang kompetensi, soft skill, hard skill, asal bagian kita jalankan, mau berusaha. Kalau gagal, coba lagi, maka Roh Kudus akan menolong kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dari aplikasi firman Tuhan, saudaraku, saya percaya bahwa kalau kita mau belajar, ada bagian kita, tapi ada bagian Roh Kudus yang menolong kita. Kita sudah tahu ada dua
mekanisme ilahi. Kita harus imani ada roh Allah, di mana binatang nggak ada. Ya, bahkan orang yang jahat pun sebenarnya ada roh Allah, tetapi dia menolak. Orang yang jahat menolak suara roh Allah itu. Dia menolak Roh Kudus. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 11. Ayat 10-nya berkata, Yesus datang pada miliknya sendiri, ayat 11. Tapi miliknya sendiri itu menolak dia. Tapi ayat 12 indah sekali saudara dan saya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudaraku. Maka saat itu kita menjadi anak Allah. Anak Allah itu teknon, artinya kita mewarisi sifat-sifat ilahi, kasih dan kuasanya. Ya, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita bisa belajar segala sesuatu dengan mudah karena roh kita membantu jiwa kita. Jiwa kita adalah pikiran, perasaan, dan kemauan pasti ditolong oleh Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, belajarnya lebih pintar, lebih cepat, pemahamannya lebih luar biasa. Saya percaya kalau saudara mengimani ayat-ayat ini, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu sudah terjadi dalam hidup kami, sekeluarga, dan murid-murid saya juga mengalami demikian. Mari kita lihat saudaraku yang ketiga, divine mechanism yang dalam diri kita adalah hati nurani. Hati nurani yang menasihati kita. Apa itu hati nurani saudaraku? Hati nurani itu adalah hati yang paling dalam di dalam diri kita, yang kita sebut ada subconscious mind. Ada conscious mind, ada subconscious mind, ada unconscious mind. Kita nggak bahas unconscious mind sebab itu berfungsi untuk menggerakkan jantung yang nggak bisa diperintah, metabolisme tubuh, ya, circadian system. Tapi kita bicara mengenai subconscious mind, alam bawah sadar yang seharusnya nilai-nilai hidup kita ada di situ. Ya, iman, kasih, pengharapan ada di situ. Kebaikan kita ada di situ. Ya, sudut pandang psikologi ada id, ada ego. Ya. Nah, saudaraku, alam bawah sadar itu penting sekali karena berpengaruh 88%. Oleh karena itu, mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 7, saudaraku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam, hati nurani mengajari aku. Pada waktu kita malam, seharusnya kita evaluasi diri. Fungsi otak untuk evaluasi itu ada di nonong kita, prefrontal cortex namanya, ya. Gunanya untuk apa? Untuk belajar, untuk evaluasi. Dan ketika kita mengevaluasi diri, maka seluruh fungsi otak itu bekerja mengingat kembali apa yang kita lakukan mulai pagi, siang, sore, malam hari, apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita pilih, apa saja yang kita putuskan. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kebenaran, tapi semuanya menumpuk pada malam hari. Dan hati nurani kita akan menasihati kita. Dan kalau hati nurani kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan iman, kasih, pengharapan, maka itu akan bunyi sekali, ya. Satu kali saya melayani di Amerika, dan saya melihat teman saya itu melihat segebok US dollar, 100 US dollar, ya, dikaretin dengan karet gitu, dan dia ambil dan dia bilang ini kita pakai atau kantor polisi, ya, pakai atau kantor polisi. Dan akhirnya kami berdua memutuskan kasih kantor polisi. Dan di kantor polisi itu melihat ternyata uang-uang itu palsu, saudara. Coba bayangkan kalau misalnya teman saya itu membeli dan mengedarkan uang itu, dia yang ditangkap oleh polisi. Nah, saudara, kenapa sampai teman saya itu bisa sampai setuju ke kantor polisi? Kami berdua mencocokkan suara hati nurani. Itu bukan milik kami. Itu bukan milik kami. Hati nurani itu dipasang oleh Tuhan seperti alarm, saudara. Saudaraku, kalau kita mau berbuat dosa, kita merasakan hati nurani mengingatkan kita, kenapa kamu melakukan itu? Ya, ada rasa bersalah, ada intimidasi, bahkan tubuh terasa dingin, ya. Kita tidak nyaman, seperti gugup. Kita itu diciptakan sebetulnya tidak bisa berbuat dosa, saudaraku. Tapi manusia dilatih untuk berbohong. Manusia dilatih untuk menipu dirinya sendiri. Hal yang paling buruk adalah bukan menipu orang lain, tapi menipu diri sendiri. Mendinait atau menyangkali hati nurani. Hati nurani sebetulnya tetap berbicara, saudaraku. Tetapi kalau disangkali, dia tetap berbicara, tapi seolah-olah kita tidak mendengar lagi. Hati nurani tidak bisa mati, ya.
Kita tahu barusan ini ada di TV, ada seorang anak yang menikam mamanya sampai 106 kali tikaman. Ya memang betul karena dia psikopat, dia kena skizofrenia, dia abnormal, tetapi kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, saudara? Karena dia kehilangan suara hati nurani. Kalau saya bertanya kapan hati nurani saudara berbicara terakhir ini, kalau saudara berkata itu minggu yang lalu, itu berbahaya sekali. Karena hati nurani itu pasti bicara setiap hari. Dan ketika kita keluar dari jalan Tuhan, ketika kita berkata salah, berpikir salah, hati nurani itu menjadi boundaries, menjadi alarm, menjadi reminder buat hidup kita. Nah, itu yang dimaksud mekanisme ilahi yang ada dalam diri kita. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, ya, ada hati nurani. Mari kita lihat, saudaraku, selanjutnya disebut pengertian kita akan kebaikan. Understanding for the goodness. Kita itu bisa memahami mana yang baik, mana yang jahat, saudaraku. Mari kita lihat Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, seringkali kita memakai ayat ini untuk dalam pelayanan maupun bisnis, dalam keluarga, supaya Allah menjaga kita, Allah bersama kita. Saya setuju itu. Tetapi saya ingin ungkapkan sesuatu kepada saudara. Ada bagian kita, ada bagian Allah. Yang dimaksud pengertian kita akan kebaikan itu apa? Lakukan tanggung jawab kita, dan jangan ambil tanggung jawab Allah. Contohnya seperti apa? Ketika kita mau mencari pekerjaan, ketika kita mencari pasangan hidup, ada bagian kita untuk memilih, mencari. Tetapi Allah sendiri yang akan menentukan hasil. Allah turut bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan, saudaraku. Manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, manusia harus berpikir, manusia harus memahami, ya, sesama, diri sendiri, ya, situasi, teknologi. Kita harus belajar. Pengertian itu akan menolong kita. Pemahaman itu akan menolong kita. Orang yang tidak paham, firman Tuhan berkata, "My people perish without vision. My people perish without understanding." Umatku itu menjadi binasa atau menderita tanpa pengertian. Nah, saudaraku, apa yang disebut pengertian? Pengertian beda dengan hikmat. Hikmat itu kumpulan dari pengertian-pengertian, dan ada benang merahnya, dan kita mendapatkan kesimpulan atau benang merah hikmah dari masa lalu kita. Sedangkan pewahyuan itu ada di masa datang. Nah, pengertian itu di mana? Di masa sekarang. Ya, pengertian itu present time. Pada saat ini apa yang kita mengerti atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita masa lalu? Apa yang kita pahami? Apa yang harus kita ambil keputusan berdasarkan pengertian itu? Apakah kita punya pengertian kenapa kita berkeluarga? Apakah kita punya pengertian kenapa kita bekerja? Apakah kita punya pengertian kenapa kita melayani? Apakah kita punya pengertian kenapa kita memberi pada orang itu? Apakah kita punya pengertian kenapa kita memaafkan orang itu? Saudaraku, dalam hidup ini, understanding itu dilahirkan dari hati nurani, hati yang mengasihi Tuhan, pikiran yang penuh dengan hal-hal yang baik, yang indah, yang berkenan, dan yang disebut kebajikan. Nah, saudara, mari kita lanjut selanjutnya, ya, yang disebut intuisi pimpinan Tuhan. Ya, intuisi itu indera keenam, bukan pikiran, karena pikiran itu bisa asumsi, bukan perasaan, karena perasaan itu bisa disebut emosi. Jadi antara pikiran dan perasaan ada namanya intuisi. Intuisi itu digerakkan dari, ya, otak namanya reptilian. Kita punya reptilian brain, mammalian brain, dan neocortex. Fungsinya reptilian ini untuk memprediksi, dan ada intuisi. Contohnya, kalau kita ditutup mata ya mau dipukul, rasanya kita udah merasakan ada intuisi. Intuisi diberikan oleh Tuhan untuk memprediksi masa depan. Ya, ada binatang yang intuisinya kuat, yaitu ular, buaya, ya. Ada binatang yang mamalia,
ya, otak mamaliannya kuat seperti anjing, kucing, gajah, dolphin, ya, itu bisa merasa dekat dengan manusia, ya. Tapi mereka itu reptilian, binatang reptil, kemudian binatang mamalian nggak punya namanya neokortex. Neokortex itu otak yang bisa menganalisa. Otak manusia saja yang punya seperti itu, bisa belajar, bisa mengevaluasi, bisa memilih, dan bisa mengambil keputusan, saudara. Itu sebabnya ketika kita memiliki intuisi, intuisi itu harus diuji, harus dilatih, harus dimurnikan, direndam oleh firman Tuhan. Kalau tidak menjadi asumsi, karena intuisi dengan asumsi itu 11-12 dekat sekali. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Intuisi bisa menangkap pimpinan Tuhan. Intuisi bisa menangkap suara Tuhan. Intuisi bisa menangkap kehendak Tuhan. Karena intuisi itu ada di dalam alam bawah sadar juga. Dan intuisi itu bekerja sama dengan roh manusia akan menyampaikan pimpinan dan kehendak Tuhan. Ketika bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan dan tiang api, mereka hanya melihat dengan mata, tetapi di zaman perjanjian baru, Roh Kudus memimpin kita dan intuisi kita meneguhkan kita. Satu kali ketika saya saat teduh pagi hari, Roh Kudus berkata kepada saya dalam sebuah firman, hati-hati dengan setiap orang yang menawarkan kebaikan kepadamu. Dan saya pegang firman itu, saya masuk kerja mulai jam 9, jam 12, jam 3 sore, tidak terjadi apa-apa. Jam setengah 5 sore ada orang yang menawarkan investasi yang secara logis, perhitungan dan semuanya itu sangat bagus. Tapi karena saya sudah mendapatkan firman di pagi hari dan intuisi saya berkata, jangan. Maka saat itu saya menolak. Saudaraku, intuisi itu bukan hanya ada di wanita, tapi di pria juga. Nah, semakin dalam kita tenggelam dalam firman Tuhan, intuisi ditambah firman Tuhan, jadilah profetik. Saya ulangi lagi, intuisi itu kalau ditambah firman Tuhan, maka jadilah kita manusia roh yang profetik. Ya, jadi kita lanjut lagi, saudaraku, imajinasi kita itu adalah divine mechanism. Kita tahu ada logika, ada imajinasi. Imajinasi dalam bahasa Yunaninya adalah dianoia. Noia itu pikiran, dia itu imajinasi. Ya, kalau otak kiri kita itu adalah dialogismos. Ya, mari kita lihat Filipi 4 ayat 8, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, kenapa Rasul Paulus berkata demikian kepada orang Filipi? Karena orang Filipi itu imajinasinya kuat, super kreatif. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, imajinasi kita sangat dicobai oleh keinginan kita sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita mau percaya bahwa imajinasi kita adalah rumah Tuhan, kita harus percaya imajinasi kita bisa ditempati oleh Roh Kudus. Bahkan intuisi bekerja bersama dengan imajinasi, bisa melihat masa depan, bisa melihat clue, bisa melihat ada isyarat-isyarat alam yang rasanya kita harus hati-hati dan waspada. Kita bisa melihat lewat imajinasi kita masa depan kita seperti apa, bagaimana Allah dengan beserta dengan kita. Pada masa pandemi ini, saudaraku, kami melakukan perjamuan kudus setiap hari. Dan imajinasi saya membayangkan ketika bangsa Israel didatangi roh maut, setiap rumah diolesi dengan darah domba. Tapi saya melakukan perjamuan kudus bukan diolesi rumahnya, tapi diolesi tubuh kita dengan makan roti, minum anggur, menjadi satu dengan tubuh Kristus, menjadi satu dengan darah Kristus, dan kita merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Imajinasi kita menjadi tempat perebutan, di mana roh jahat itu ingin merebut hidup kita lewat imajinasi kita. Coba bayangkan kalau imajinasi kita tidak keluar gambar, maka makanan itu terasa tidak enak.
Tapi sebelumnya kalau kita membayangkan makanan itu jadi luar biasa. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, itu diimajinasinya, saudara. Kalau kita pengen beli tas, beli dasi, beli mobil, beli motor, beli rumah, beli apa saja. Kalau kita ingin ke luar negeri, ya. Kalau kita imajinasikan lebih dahulu, itu seperti 3 dimensi. Imajinasi itu sebuah kehidupan, sebuah alam, ya, alam maya. Kita bisa punya suatu sebelum kita punya. Kita bisa sukses sebelum kita sukses. Kita bisa menikah sebelum menikah. Imajinasi itu ada di ruangan depan kita. Dan imajinasi itu merupakan mekanisme ilahi. Allah mencipta dengan membayangkan, kemudian dia berfirman dan jadilah. Kalau kita membayangkan, kita harus berusaha, barulah itu jadi. Ya. Jadi imajinasi harus dijaga. Karena itu mekanisme ilahi yang luar biasa. Selanjutnya, saudara, kehendak bebas kita. Itu adalah divine mechanism inside us, ya. Yesaya 48 ayat 17 berkata, "Beginilah firman Tuhan penembusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Saudaraku, dalam kehendak bebas ada kelebihan 3 hal. Yang pertama, kita harus memilih, karena pilihan itu di otak kita. Sedangkan keputusan ada di perkataan dan tindakan kita. Nah, kehendak bebas harus didasari dengan pilihan-pilihan yang benar. Jika tidak, maka kehendak bebas itu akan terus mencukupi keinginan kita. Padahal hidup ini harus hidup di dalam kebutuhan. Yang kedua, saudaraku, kehendak bebas itu harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, kehendak bebas kita akan dikuasai oleh dunia, ya, keegoannya, keinginan dagingnya, keinginan matanya. Kehendak bebas kita itu mudah sekali dipengaruhi oleh situasi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya. Nah, kehendak bebas kita selain diserahkan kepada Tuhan, ya, pertama, kehendak bebas itu harus disadari kita bisa memilih yang baik, yang benar, ya. Pilihlah yang baik, ya. Kedua, kehendak bebas harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau nggak begitu, liar. Yang ketiga, walaupun Tuhan memberi kehendak bebas, kita serahkan hak kita, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, kehendak bebas itu harus dibatasi dengan kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, kalau manusia bisa menguasai kehendak bebasnya, maka dia akan betul-betul menjadi seorang yang dipercayai orang lain, dihormati, dan menjadi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai kota. Itu bukannya emosi. Di dalam kehendak bebas ada emosi, ada kemauan, ada pikiran logis. Itu sebabnya, saudaraku, penyalahgunaan kehendak bebas itu luar biasa. Semakin tinggi kita punya otoritas, ya, kehendak bebas dengan otoritas itu berkaitan. Semakin tinggi kehendak bebas kita. Bayangkan kalau kita menjadi kepala rumah tangga, menjadi kepala RT, ya, kepala RW, bahkan kita jadi kepala di kelurahan, bahkan menjadi wali kota, bahkan gubernur, atau menteri, atau presiden, ya. Itu kehendak bebas kita harus semakin digunakan dengan bijaksana. Sebab otoritas dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu harus diserahkan kembali, dibatasi oleh kebenaran firman. Harus dijagai dengan orang-orang di sekeliling kita. Semakin saya tahu, semakin saya harus rendah hati. Kalau tidak, kehendak bebas saya akan membuat saya menjadi manusia sombong, saudaraku. Masih ingat, sebetulnya ada 2 yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa? Petrus dan Yudas. Tapi kehendak bebas dua-duanya digunakan berbeda. Petrus bertobat kembali, Yudas bunuh diri. Nah, saudaraku, kehendak bebas itu menjadi perebutan juga, karena itu divine mechanism di dalam hidup kita. Kita bisa memilih yang baik, bisa memilih yang jahat. Masih ingat Hawa ketika ditipu oleh iblis, ya. Iblis berkata apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saudaraku, kehendak bebas kita sebetulnya diuji oleh pilihan-pilihan yang menyesatkan, yang rasanya nikmat. Ingat Tuhan Yesus dicobai apa? Batu jadi roti, dia naik ke atas gunung dan
iblis mau menyerahkan isi dunia ini tanpa dia harus mati dulu. Ya, saudaraku, semua kehendak bebas itu harus diserahkan pada Tuhan, dibatasi oleh firman Tuhan, dan harus diuji. Kehendak bebas itu harus dipilih yang baik. Kalau tidak, divine mechanism kita akan direbut oleh dunia, direbut oleh musuhnya Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, divine mechanism yang Tuhan berikan adalah telinga dan mata rohani. Ya, ada telinga jasmani, mata jasmani, tapi ada juga telinga rohani dan mata rohani. Demikianlah firman Tuhan Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telinga mata rohani itu yang dimaksud adalah engkau dan saya bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Saudaraku, saya taruh ke 8 karena apa? Tidak semua orang bisa punya karunia imajinasi, karunia profetik yang kuat. Tetapi saudara bisa mempercayai bahwa ada mekanisme ilahi yang bisa memahami kehendak Allah, di mana kita bisa menyerahkan kehendak bebas kita. Karena kehendak kita dengan kehendak Allah seringkali bertentangan. Tapi ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah, Yohanes 15 ayat 7, ketika firman-Nya tinggal di dalam aku, artinya apa? Kita menyerahkan ya kehendak bebas kita untuk dipimpin oleh firman itu sendiri, dan kita tinggal di dalam Allah, maka segala kehendak kita, keinginan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Saudaraku, itulah yang saya maksud mekanisme ilahi yang seharusnya kita bisa gunakan dalam hidup kita. Yang pertama, ada roh Tuhan yang di dalam kita. Kalau kita bersama Tuhan, siapa lawan kita? Kedua, ketika kita lahir baru, ada Roh Kudus yang selalu mengajarin kita segala sesuatu. Yang ketiga, hati nurani yang di alam bawah sadar menjadi tempat evaluasi setiap hari untuk menghadapi hari yang baru. Yang keempat, understanding about life, pengertian terhadap hidup ini. Kenapa saya bekerja, kenapa saya menikah, kenapa saya melayani. Selanjutnya, saudara, intuisi pimpinan Tuhan. Ya, indera keenam kita. Intuisi ditambah firman menjadi profetik. Lalu imajinasi kita, saudaraku, itu penting sekali untuk dijaga. Kalau tidak, akan jadi tempat perebutan. Ya, yang ketujuh, kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita harus dipilih, diserahkan pada Tuhan, dan diisi dengan firman Tuhan, dijagai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, kita punya telinga dan mata rohani yang akan membawa kita selalu di jalan kebenaran. Selamat melatih mekanisme ilahi ini, karena mekanisme itu sudah ada dalam diri saudara, ada di dalam diri saya. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Karena orang Kristen tidak boleh sering-sering tanya, apakah ini kehendakmu, apalagi mencobai Tuhan. Ya, kalau saudara sudah Kristennya lebih dari 1 tahun, jangan seringkali pakai kalau nanti ditelepon oleh teman berarti kehendak Tuhan, kalau nggak ditelepon tidak. Ya, jangan, karena orang benar hidup oleh iman. Seringlah baca firman, seringlah percaya bahwa dengan pengertian membaca firman, dibimbing, dimuridkan. Ya, engkau ikut komunitas kebenaran, Bible study, komsel, maka semua mekanisme ilahi itu akan terlatih dengan sendirinya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak di surga, kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah maupun live streaming atau dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa agar Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati Pak James, Engkau memberkati jemaat di Pondok Indah, di manapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kasih karunia-Mu menyertai gereja-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat.
Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan taburkan Tuhan di tanah yang subur dan menjadi berkat buat kami Tuhan. Kami dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yakub Esra Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan Yesus kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap pelayanan keluarga hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan, untuk mengabarkan pemberitaan Injil-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala cabang kami Tuhan, dan sebagai gembala karayon kami Tuhan Yesus. Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan beserta istri dan keluarga Tuhan. Engkau yang akan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau yang akan mengangkat hamba-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi kepala Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengangkat Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan memakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar tongkat seorang gembala Tuhan boleh ada terus di atas Pak James beserta keluarga Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati pekerjaan, pelayanan Tuhan. Engkau berkati kesehatan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga Tuhan, kami mau bawa Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta 4 wakil gembala Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang memberkati Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, pengembalaan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan menempati Tuhan, berikan unity-Mu Tuhan Yesus, satu visi, satu pengembalaan Tuhan Yesus. Agar Engkau Tuhan Yesus akan memakai ke bangsa-bangsa Tuhan. Biar kerajaan-Mu Tuhan boleh tersebar luas Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa bagi kemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus dimanapun nama-Mu ditempatkan Tuhan Yesus. Kami mau bawa juga Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus akan mengurapi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang akan menjamah bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau bawa Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mau lepaskan hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan Presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden Jokowi Widodo Tuhan Yesus beserta dengan wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan Yesus pekerjaan beliau Tuhan. Engkau akan berikan hikmat Tuhan Yesus, roh takut akan Engkau Tuhan. Agar Bapak Presiden dengan para menteri, para kabinet Tuhan Yesus dapat memerintah dan memberikan hikmat Tuhan Yesus untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia Bapa. Kami juga mau bawa Tuhan setiap masyarakat lapisan negara Tuhan Yesus yang saat ini sedang menderita sakit COVID Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesembuhan buat mereka Bapa. Biar Engkau yang menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kesembuhan Tuhan boleh mereka rasakan, mereka boleh raih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus juga akan menjamah mereka Bapa. Mereka boleh pulih dari sakitnya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa Tuhan Yesus juga untuk para jemaat-jemaat terkasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, biar Engkau Allah Roh Kudus yang berada terus di hati setiap mereka Tuhan. Engkau Roh Kudus yang mengunjungi setiap rumah-rumah Tuhan Yesus yang saat ini penuh dengan ibadah Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesehatan kepada setiap jemaat Tuhan, setiap pekerjaan kepada setiap jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita yang kudus, kita siap menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.